Bicara soal minyak, ada nih sajian kue berminyak yang jadi pusat perhatian. Yap, lapis legit. Beberapa waktu belakangan, lapis legit ramai dibicarakan warganet lantaran harganya yang selangit sampai menyentuh angka jutaan rupiah. Lalu mengapa harga lapis legit bisa selangit? Sebuah toko kue yang terletak di Jalan Haji Nawi Raya nomor 18 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan menjual lapis legit hampir 50 tahun lamanya. Tak mudah untuk menjaga eksistensi sebuah toko kue legendaris hingga bisa bertahan sampai sekarang. Termasuk komentar pedas soal harga lapis legit yang sangat mahal bisa mencapai jutaan rupiah. Satu, bahan bakunya mahal, kerjanya juga susah. Tadi kan lihat gimana sabarnya, kesabarannya, itu yang mahal, yang bikin mahal. Waktunya juga beda. Kalau kue biasa kan 30 menit kita udah bisa nikmati. Ini hampir 2,5 jam baru satu kue. Salah satu komposisi paling menonjol dari lapis legit adalah kuning telur. Resep untuk satu loyang ukuran 20 x 20 cm membutuhkan kurang lebih 35 hingga 45 butir kuning telur. Bahkan ada lapis legit premium yang menggunakan hingga 50 butir kuning telur. Tujuannya agar lapis legit lebih padat dan lembut. Namun ada juga penjual yang membuat lapis legit menggunakan putih telurnya juga. Iya, jadi dibikin ditambahin putih telur ya supaya nggak putih telurnya kebuang. Soalnya banyak sekali kebuang loh ini, ya kan. Jadi kuning dua asli kuning telur tuh. Tapi sampai sekarang ada, saya sendiri bikin original. Saya nggak mau bikin yang ada putih telurnya, bahkan terigunya cuma sedikit ya. Dan dia cukup manis gitu, butternya juga banyak ya kan. Itu yang original, masih ada. Perpaduan kuning telur dan mentega menjadi rahasia utama dalam lapis legit. Mentega sendiri menyumbang rasa gurih dan aroma harum yang kuat. Salah satu jenis mentega yang paling sering digunakan penjual lapis legit adalah mentega merek Sultan asal Belanda. Jenis mentega ini memang terkenal mahal karena kualitasnya yang premium. Akan tetapi, tetap tidak bisa digunakan secara berlebihan. Mentega itu dari hewani, kalau margarin itu tumbuh-tumbuhan. Ya, combine keduanya harus ada. Kesatu kita melihat dari wanginya. Wangi dari kedua bahan itu harus ada. Umpamanya kita cuma pakai butter aja juga wanginya kurang. Jadi kita harus campur dengan margarin. Nah, dengan banyaknya itu membuat kuenya jadi moist. Jadi moist dia. Kan kalau mentega kan nggak menguap. Dia tinggal di situ dan bisa tahan lama. Itu tujuannya itu. Wih, tapi enak sekali itu. Makanya dikit aja, dikit. Meskipun mentega yang digunakan premium sekalipun, perlu diperhatikan juga kualitas menteganya. Soalnya, jika mentega yang digunakan sudah kadaluarsa, lapis legit akan mengeluarkan minyak hingga berair saat dipanggang. Prosesnya ya pengalaman ya, lihat dari menteganya. Lewat waktu, dia harus tepat waktu. Kalau nggak tepat waktu, dipanggang jadi air. Jadi keluarlah minyak. Yang seringkali orang awam tuh nggak ngerti. Lapis legit kalau keluar minyak, dipegang, itu katanya bagus. Salah, sebenarnya salah. Mau kalau kita masuk ke mulut berasa moist, ada minyak, itu baru bagus. Proses pembuatan lapis legit cukup sulit dan makan banyak waktu. Hal ini juga membuat harganya menjadi cukup mahal di kantong. Proses di awal juga menjadi penentu keberhasilan lapis legit. Ada waktunya kapan adonan ditambah telur atau bahan lain supaya hasilnya bagus dan adonannya mengembang sempurna. Belum lagi tingkat kesabaran untuk menuangkan lapisan demi lapisan hingga matang sesuai yang diinginkan. Satu loyang lapis legit biasanya terdiri dari 18 lapisan.
Setiap lapisan dipanggang sekitar 5-10 menit, sehingga membutuhkan waktu hingga 3 jam hanya untuk memanggangnya saja. Rahasia setiap lapisan terlihat rata tanpa adanya bagian yang menggembung adalah dengan menimbang adonan terlebih dahulu. Satu lapisan menggunakan adonan dengan takaran 100 gram. Ketika matang, bagian yang menggelembung harus dipecah terlebih dulu agar susunan lapisannya tetap rata. Yang mungkin suhunya jangan terlalu panas. Nah, terus kita kan keluar dari oven, kita tusuk-tusuk, terus tekan-tekan, biar misalnya ada gelembung sedikit, dia ditekan kan dia lebih kempes dan tidak kelihatan ada longgar di kuenya. Bicara tentang lapis legit, jauh sebelum menggunakan loyang persegi berukuran 20 x 20 cm, loyang yang digunakan awalnya berbentuk lingkaran. Dengan diameter 18 cm pada bagian bawah dan diameter 20 cm pada bagian atas, bentuk loyang bulat lebih susah digunakan. Selain itu, takaran adonan tiap lapis harus berbeda dimulai dari bagian bawah, yaitu 60 gram. Ketenaran lapis legit membawa perubahan cara membuatnya. Penggunaan loyang bulat dianggap kurang efektif lantaran lebih susah untuk mengukur adonannya. Loyang persegi alias kotak pun menjadi alternatif untuk para penjual kue, bisa membuat lapis legit lebih cepat. Ternyata rame yang suka lapis legit. Ini kan rame sekali. Akhirnya yaitu dirubahlah oleh 4 gadis yang pada saat itu cantik-cantik waktu itu. Beliau udah almarhum semua, ya kan? Yaitu dirubah jadi bentuk segi 4 ini oleh Ibu Nila Chandra, Nila Chandra, Nyonya Tansil, Nyonya Lim, sama Iduna itu loh yang rubah jadi bentuk 4 seperti gini. Jika loyang kotak terisi penuh, maka ada sekitar 36 lapisan. Namun, harga jualnya bisa mencapai Rp1.700.000. Ini dinilai sangat mahal. Sehingga loyang sengaja tak diisi sampai penuh, hanya sekitar 18 lapisan saja alias separuhnya, agar harga jualnya bisa dijangkau masyarakat. Intinya kalau pakai loyang 20 atau loyang 22, itu tinggi kuenya biasanya 6 cm. Aslinya. Tapi di Indonesia karena banyak orang yang beli kan mahal, bisa jatuh kuenya tuh 1 juta lebih loh ya harganya. Nah akhirnya dia bikin lebih pendek, tetap ukurannya sama 20, kadang-kadang 22, kadang-kadang kalau bulat kayak gini ya kan ada, ini bulatnya 18 cm. Bicara tentang lapis legit, kue basah tradisional asli Indonesia ini pertama kali dikembangkan ketika masa kolonial Belanda di Indonesia. Memiliki kemiripan dengan kue lapis Eropa, kue ini menggunakan rempah khas yang disukai oleh orang Eropa, seperti kapulaga, kayu manis, cengkeh, bunga pala, dan bunga lawang. Dalam bahasa Belanda, kue ini disebut sebagai spekkoek, yang artinya kue perut babi. Ini berasal dari tampilannya yang berlapis-lapis gelap dan terang, layaknya lapisan perut babi. Jika di kalangan muslim, lapis legit kerap dijadikan hantaran lebaran, bagi orang Tionghoa, lapis legit menjadi sajian wajib pada perayaan Tahun Baru Imlek. Kue ini pun memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Tionghoa. Ada maknanya sih kalau orang dikirimin satu saat nanti Mbak dikirimin lapis legit sama siapa, walaupun kecil sedikit, segini sebesar sama, itu berarti memberikan banyak berkah. Dia berikan pada orang gitu. Ada artinya, jadi kalau lapisannya tambah banyak lapisannya, rezekinya katanya tambah banyak. Meski proses membuatnya susah dan dijual dengan harga yang cukup mahal, lapis legit tetap banyak peminatnya. Rasanya yang spesial, serta aroma dan mentega mewah bercampur dengan rempah yang khas, tak bisa tergantikan dengan jenis kue basah lainnya. Bukit di kawasan Cisolok, Sukabumi ini dipercaya akan tuah pengabul hajat. Terbalut dengan cerita sejarah serta kabut misteri, lokasi ini juga diyakini menjadi saksi bisu pertemuan putra Sang Fajar dengan Nyai Roro Kidul.